Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sabila dari Prodi S1 Farmasi angkatan 2019. Di sini akan saya presentasikan materi mengenai pemastian mutu kosmetik berdasarkan CPKB. Yang pertama yaitu pendahuluan. Cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB merupakan salah satu faktor yang penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya penerapan CPKB, maka pemerintah secara terus-menerus memfasilitasi industri kosmetik baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan tahapan yang terprogram. Kemudian, penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi, untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dalam pembuatan kosmetik, pengawasan yang menyeluruh disertai pemantauan sangat penting untuk menjamin agar konsumen memperoleh produk yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan, dan personilnya yang menangani. Hal ini berkaitan dengan seluruh aspek produksi dan pemastian mutu. Tujuan dari CPKB itu sendiri yaitu ada tujuan umum, melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Kemudian meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Sementara tujuan khususnya yaitu dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Dan diterapkannya CPKB secara konsisten oleh industri farmasi kosmetik. Selanjutnya, sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu harus dibangun, dimantapkan, dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Hendaknya dijabarkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, serta proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Sistem mutu harus dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, sifat dasar produk-produknya, dan hendaknya diperhatikan elemen-elemen penting yang ditetapkan dalam pedoman ini. Pelaksanaan sistem mutu harus menjamin bahwa apabila diperlukan, dilakukan pengambilan contoh bahan awal, produk antara dan produk jadi, serta dilakukan pengujian terhadapnya untuk menentukan diluluskan atau ditolak yang didasarkan atas hasil uji dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai yang berkaitan dengan mutu. Setiap perusahaan hendaklah memiliki visi dan misi yang menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keamanan produk yang diproduksi. Setiap perusahaan harus menjamin bahwa produk kosmetik yang dihasilkan memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan hendaknya memahami sistem penjaminan mutu, termasuk cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB, dan dilengkapi dengan personil yang ada, bangunan, peralatan, dan fasilitas yang sesuai, serta cukup dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. Kemudian penjaminan mutu mencangkup semua hal yang dapat mempengaruhi mutu produk, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini terkait pada semua aktivitas perusahaan secara total untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Kemudian pada sistem manajemen mutu, yang pertama, dapat dipastikan bahwa produk yang diluluskan telah diperiksa oleh personil yang diberi kewenangan. Kemudian yang kedua, menyediakan sarana yang memadai untuk memastikan produk disimpan, didistribusikan, dan ditangani secara baik. Dan yang ketiga, melakukan secara teratur audit internal mutu. Kemudian yang keempat, yaitu struktur organisasi pada industri kosmetik harus dibuat sedemikian rupa yang mencerminkan keterpisahan antara personel dan fungsi dari bagian produksi dengan bagian pengawasan mutu. Kemudian yang terakhir, bagian lain merupakan pendukung untuk pelaksanaan operasional suatu pabrik dan bila diperlukan dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan pabrik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.